Selamat pagi semuanya. Untuk kali ini kita akan mempelajari terkait dengan interaksi obat. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Oke. Ya. Drug interaction atau interaksi obat saya ambil dari sumber pustaka Stockley Drug Interaction. Ada juga drug interaction dari Edward. Kemudian Pharmacokinetics and Metabolic Drug Interaction dan pustaka lain yang mendukung. Ya, ini salah satu buku interaksi obatnya dari penerbit ITB. Outline pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi obat dan obat, kemudian interaksi obat secara farmakokinetika dan farmakodinamika, dan yang terakhir interaksi obat terhadap makanan yang kita makan. Interaksi obat, apa sih yang dimaksud dengan interaksi obat? Jadi interaksi obat itu adalah suatu perubahan efek obat akibat pemberian obat lain, entah itu makanan, entah itu senyawa lain maupun kondisi-kondisi tertentu, di mana suatu proses interaksi dapat terjadi bila disertai dengan pemberian atau masuknya obat ke dalam tubuh. Yang kalian harus pahami, bedakan dengan inkompatibilitas, yaitu interaksi obat secara in vitro. Itu berbeda ya. Kalau in vitro berarti terjadinya suatu proses interaksi itu di luar tubuh. Misalkan pemeriksaan bakteri pada cawan Petri, gitu ya. Nah, interaksi obat ini dan efek samping obat perlu mendapat perhatian, di mana sebuah studi di Amerika menunjukkan bahwa setiap tahun hampir 100.000 orang masuk rumah sakit atau harus menginap di rumah sakit lebih lama daripada seharusnya. Bahkan hingga terjadi kasus kematian karena interaksi atau efek samping obat. Pasien yang dirawat di rumah sakit sering mendapat terapi dengan polifarmasi. Polifarmasi itu dokter memberikan resep 6-10 macam obat karena subjek untuk lebih dari satu dokter. Sehingga sangat mungkin terjadi interaksi obat, terutama yang dipengaruhi tingkat keparahan penyakit atau usia. Nah, interaksi obat ini secara klinis penting bila berakibat adanya peningkatan toksisitas dan atau pengurangan efektivitas obat. Jadi perlu diperhatikan, misalnya terkait dengan obat nih, dengan batas keamanan yang sempit atau istilahnya adalah indeks terapi yang rendah. Contoh obat penyakit jantung, ada yang namanya glikosida jantung, obat antikoagulan, pembekuan darah, dan obat-obat sitostatik. Selain itu juga perlu diperhatikan obat-obat yang biasa digunakan secara bersama-sama, kemungkinan karena sakitnya komplikasi. Seberapa besarkah masalah interaksi obat? Di Amerika sendiri, populasi masyarakatnya dengan usia lebih dari 65 tahun justru mengkonsumsi kurang lebih 30% dari total resep, dan 40%-nya adalah obat-obat over the counter atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Rata-rata masyarakat Amerika di usia lanjut mengkonsumsi 4-5 jenis obat setiap hari. Nah, kejadian ini menjadi penyebab pasien usia tua itu dirawat di rumah sakit kurang lebih sebesar 3-10% jumlahnya, dengan biaya kurang lebih sekitar 20 juta US dollar per tahun. Ya, nanti kalian kalikan sendiri ya dengan 14.000 apa 15.000 rupiah. Nah, ini ya, interaksi obat nih. Obat dengan obat tuh nanti seperti apa? Pasti adanya interaksi dalam tubuh. Kemudian obat dengan buah-buahan dan makanan juga pasti akan terjadi suatu interaksi. Interaksi yang dapat terjadi. Interaksi dengan obat itu sendiri, contohnya adalah fenobarbital. Kemudian ada juga contoh interaksi dengan obat-obat lain
Contohnya adalah penggunaan psikotropika dengan zat aktif diazepam bersama senyawa depresi atau depresan lainnya. Kemudian dengan antibiotik juga dia berinteraksi, kemudian dengan antifungi juga, dan dengan obat-obat jantung serta obat-obat hipertensi itu akan memberikan interaksi dengan diazepam atau psikotropika. Kemudian yang ketiga ada juga interaksi dengan senyawa endogen, MAO inhibitor dan epinefrin. Kemudian ada juga interaksi dalam kandungan dalam diet, misalkan MAO inhibitor dengan tiamin di dalam keju, jadi dengan makanan ya. Kemudian ada juga interaksi dengan komponen diagnostik, misalkan adalah penggunaan pil-pil KB atau kontrasepsi oral dengan glucose tolerance test. Jadi untuk pasien yang diabetes itu akan ada interaksi. Terus interaksi obat dengan efek samping obat. Interaksi obat, misalkan interaksi ini disebabkan oleh 2 jenis obat atau lebih karena makanan atau senyawa lain yang digunakan bersamaan pada satu pasien yang sama. Efek samping obatnya dapat disebabkan oleh satu jenis obat. Terus interaksi obat dapat muncul atau tidak muncul pada penggunaan obat secara normal. Nanti efek samping obatnya pasti akan muncul dalam penggunaan obat secara normal. Interaksi obat sulit diprediksi dan umumnya penanganannya sulit. Kalau efek samping obat mudah diprediksi dan dapat ditangani. Interaksi obat bila muncul akan dihentikan penggunaan salah satu obat atau keduanya. Tapi kalau efek samping obat bila muncul gejala yang cukup parah, maka akan dihentikan pemakaian obat atau menurunkan dosisnya. Ini perbedaan antara interaksi obat dengan efek samping obat. Terus apa sih yang terjadi jika obat ini berinteraksi? Maka akan menimbulkan efek aditif. Aditif itu bisa saja membawa keuntungan atau dapat menimbulkan efek samping jika keduanya memiliki efek samping obat ya. ESO itu efek samping obat yang sama-sama membahayakan. Misalnya adalah drowsiness. Kemudian obat berinteraksi dapat juga mengakibatkan efeknya berkurang sehingga gagal terapi atau tidak sembuh. Atau jika obat itu berinteraksi bisa sama sekali tidak memberikan efek. Karena tidak ada bedanya antara diberikan dengan tidak diberikannya terapi obat. Jadi tidak guna gitu ya. Kemudian faktor resiko terjadinya interaksi obat. Yang pertama adalah penyakit yang banyak. Namanya kalau orang sakitnya itu komplikasi, maka pasien sendiri tidak akan mampu nih atau kesulitan untuk bertahan terhadap efek dari interaksi obat. Terus resikonya apa? Dengan mengkonsumsi banyak obat-obatan, semakin banyak obat yang dikonsumsi, semakin besar pula resiko terjadinya interaksi obat. Resikonya yang ketiga adalah pernah mengalami kejadian interaksi obat. Besar kemungkinan pasti akan terjadi lagi kejadian interaksi obat di kemudian hari. Nah, interaksi obat ini juga bisa berusia sangat muda atau pasien yang sangat tua atau lansia, di mana organ-organ vitalnya belum berkembang sempurna atau secara fungsi telah menurun menjadi suatu permasalahan kesehatan. Terus faktor risiko terjadinya interaksi obat yang terakhir adanya kelebihan berat badan, di mana obat-obat yang ditimbun dalam lemak akan semakin terakumulasi pada jaringan adipose atau jaringan lemak. Ini faktor risiko terjadinya interaksi obat. Kemudian yang keenam, interaksi obat sering sekali menyebabkan pasien menjadi dehidrasi. Pada dosis normal, obat akan menjadi lebih pekat sehingga dapat menimbulkan efek samping obat dan efek toksik. Untuk faktor risiko malnutrisi, maka akan mengakibatkan kurangnya nutrisi untuk melawan efek dari interaksi obat. Nah, terkait dengan tekanan darah yang terlalu rendah atau hipotensi dan hipertensi, interaksi obat akan berkaitan dengan fase eliminasi dari obat oleh ginjal. Jadi obatnya akan belum juga didapatkan manfaatnya, cepat dikeluarkan dalam tubuh karena adanya interaksi obat.
Terus untuk pasien-pasien tertentu akan mengakibatkan gagal jantung kongestif, di mana si jantung ini pembuluh darahnya kurang kuat untuk memompa darah, sehingga aliran darah ke hati dan ginjal menjadi berkurang. Kemudian yang terakhir, kerusakan ginjal atau hati kalau terlalu banyak minum obat dan adanya interaksi. Ini terkait dengan kemampuan untuk memetabolisme serta mengekskresi atau mengeluarkan obat, itu akan menjadi menurun. Nah, untuk obat-obat yang kalian beli secara bebas atau bebas terbatas, istilahnya over the counter drugs, obat-obat ini harus tetap dalam pengawasan dokter agar bila terjadi interaksi dapat segera diantisipasi. Terlebih lagi tadi ya, obat-obat secara bebas, sehingga yang tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter, kalian tidak tahu cara pakainya, tidak tahu cara minumnya, akan lebih banyak terjadi interaksi obat. Nah, gimana sih Bu interaksi obat, makanan dengan minuman yang kita konsumsi berbarengan dengan obat dari dokter? Ada beberapa interaksi obat yang paling sering menyebabkan efek terapinya menjadi terganggu karena kita kombinasi dengan makanan minuman yang kita konsumsi. Yang pertama susu. Ya, susu, ada juga makanan-makanan yang tinggi lemak. Kemudian jus atau jus-jus buah-buahan yang bersifat asam, jeruk dan lain sebagainya. Kemudian akan terjadi obat itu dengan vitamin dan mineral, contohnya adalah vitamin K. Sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi interaksi obat dengan makanan minuman yang kita konsumsi, maka harus diberikan jarak waktu konsumsi obat dan makanan atau minuman yang lain. Ya, ini proses terjadinya obat yang akan berinteraksi di dalam tubuh kita. Ya, obat yang kita minum itu dia akan masuk ke dalam tubuh melewati sistem pencernaan. Nanti akan bertemu nih, yang akan bekerja keras ada lambung, di mana lambung itu akan mengabsorpsi makanan-makanan, minuman maupun obat-obatan yang kita telan. Kemudian dia akan merubah pH, ya, otomatis akan merubah pH. Kemudian yang bekerja keras lagi adalah bagian hati. Bagian hati ini akan bekerja keras untuk mengeluarkan nih zat-zat lain atau yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh. Kemudian ada juga ginjal, di mana ginjal akan mengekskresi sebagian besar sisa-sisa dari obat yang kita konsumsi. Nah, interaksi obat ya, ini secara garis besar, di mana interaksi ini diklasifikasikan berdasarkan keterlibatan dalam proses farmakokinetik maupun farmakodinamik. Ingat ya, kayaknya saya sudah pernah menyampaikan bahwa proses farmakokinetik itu mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi atau ATME disingkatnya. Nah, kalau farmakodinamik itu lebih ke efek kerja obat di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi di mana interaksi farmakokinetik ini ditandai dengan perubahan kadar plasma obat atau istilahnya tuh area di bawah kurva atau AUC. Kemudian dia ditandai dengan adanya onset aksi, ada waktu paruh ya, bukan paro, dan sebagainya. Tadi interaksi farmakokinetik ini diakibatkan oleh perubahan laju atau tingkat absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian kalau interaksi farmakodinamik dengan kemampuan dihubungkan dengan adanya kemampuan satu obat untuk mengubah efek obat lain tanpa mengubah sifat farmakokinetiknya. Interaksi farmakodinamik ini meliputi efek menguntungkan ya, aditif tadi ya. Efek obat A sama dengan 1, kemudian efek obat B sama dengan 1. Nah, efek kombinasi keduanya menjadi 2. Jadi minum obatnya 1 menguntungkan, minum obat 1 lagi menguntungkan. Diminum dua-duanya obatnya pasti menguntungkan. Makanya namanya aditif. Nah, kalau potensiasi
minum obat yang satu saja ini tidak berefek, tapi harus terus kemudian minum obat yang B akhirnya berefek nih, ada efek terapinya. Nah, ketika digabungkan kedua obat ini A dengan B, maka akan memberikan efek potensi yang lebih baik lagi. Gitu ya. Terus sinergis, itu juga hampir sama. Jika minum obat A, obat B akan memberikan efek yang berkesinambungan. Kemudian kalau antagonis, efek obat A diminum, efek obat B juga ada ketika diminum dua-duanya, maka akan memberikan efek terapi yang berkurang atau tidak ada sama sekali. Nah, mekanisme yang terlibat dalam interaksi farmakodinamik adalah perubahan efek pada jaringan atau reseptor. Reseptor itu adalah pembawa obat ke dalam setiap jaringan tubuh. Ya, terima kasih. Setelah ini materinya akan saya share di Google Classroom. Kalian boleh langsung mengerjakan soal yang saya berikan di Google Classroom. Oke, nanti ketika ada yang ingin bertanya, silahkan kalian boleh japri saya secara pribadi atau langsung ketik di kolom Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi.